Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Jumat 2 Juli 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Tim legislatif dan eksekutif melakukan rapat badan musyawarah yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD, di mana rapat tersebut bertujuan untuk menentukan kegiatan yang akan diagendakan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, adapun agenda yang telah disetujui bersama diantaranya, Senin 28 Juli rapat Banmus membahas jadwal kegiatan masa persidangan 3 tahun sidang 2020-2021. 29 Juni sampai dengan 4 Juli kegiatan internal. Dilanjutkan pada hari Senin 5 Juli rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3, penyampaian hasil reses dan rapat paripurna ke-9 pidato pengantar Bupati Seruyan terkait Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Seruyan nomor 6 tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018-2023. 6 Juli rapat paripurna ke-10 penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD dan sekaligus paripurna ke-11 penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi DPRD. 7 Juli rapat pembahasan Raperda Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pada Kamis 8 Juli 2021 rapat paripurna ke-12 penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD tahun 2018-2023, pembacaan surat keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda Perubahan, penandatanganan persetujuan bersama, serta pendapat akhir Kepala Daerah terkait persetujuan bersama. Selain itu, pada tanggal 8 sampai dengan 13 Juli akan dilakukan BIMTEK bersama dan 14 Juli kembali dilaksanakan Banmus tahunan. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam kegiatan reses lapangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan 1, banyak masyarakat yang mengeluhkan sektor ekonomi menurun akibat pandemi COVID-19 yang terus terjadi. Pada pelaksanaan reses yang telah dilakukan anggota DPRD Daerah Pemilihan 1, meliputi Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, banyak masyarakat yang mengeluhkan kesulitan ekonomi atau pendapatan yang berkurang dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan belum kunjung berakhir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam perubahan RPJMD yang diajukan oleh pemerintah daerah, pihaknya meminta agar hal yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan dapat diikutsertakan. Dikarenakan hal tersebut sangat penting dan sangat menentukan kehidupan masyarakat di daerah ini. Diharapkan, untuk lebih memaksimalkan pemulihan arah kebijakan negara nantinya juga harus mengarah pada sektor ekonomi kerakyatan, supaya perekonomian masyarakat dapat berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan setiap individu maupun kelompok. Bantuan nih dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Nah, untuk kabupaten sendiri saya pikir belum begitu maksimal. Gitu. Jadi kemarin juga saya dorong ya pemerintah daerah melalui SOP terkait, yaitu BPMDes ya, BPMDes agar ya kita bisa memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa untuk membantu, karena di situ juga kita ada BPMDes. Memang bukan ranah pemerintah daerah mengintervensi itu, tapi memberikan masukan saja, ini demi kebaikan. Jadi di samping, karena anggaran desa juga saya lihat lumayan besar, di atas 1 M kan setiap desa itu. Nah, bisa lah nanti disisihkan berapa 200 atau 300 juta untuk sektor perekonomian, ya, melalui UMKM atau apa, atau industri lainnya, yang pasti disesuaikan dengan potensi atau kondisi di desanya masing-masing. Selain itu, instansi terkait juga harus berperan aktif agar program-program pemulihan ekonomi melalui ADD dan DD bisa lebih dioptimalkan.
karena hal tersebut dinilai dapat membantu dalam membangkitkan perekonomian masyarakat yang sempat lesu. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah agar dapat menyelesaikan permasalahan terkait temuan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Setiap temuan yang didapatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan akan menjadi objek. Apabila tidak ditindaklanjuti akan menjadi opini. Tentunya hal ini harus dapat dipahami dan jangan sampai kembali kalah di persidangan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pemerintah daerah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar beberapa item yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah dapat ditindaklanjuti dan pada saat persidangan berlangsung tidak kalah dengan pihak swasta yang menggugat temuan tersebut. Menurutnya, apabila temuan tersebut tidak ditindaklanjuti akan berpengaruh pada opini dan secara tidak langsung akan berdampak pada jalannya perekonomian masyarakat. Tentu jangan sampai saat persidangan pemerintah daerah kalah dengan pihak swasta. Disampaikan tadi itu ada beberapa item ya, temuan BPK, tidak semua sih itu, ada beberapa saja itu yang ketika digugat oleh pihak ketiga itu kalah di pengadilan. Nah, itu kan kami kan jadi pertanyaan kami itu, karena tentunya temuan itu kan berdampak ke opini, ditindaklanjuti, enggak ditindaklanjuti nanti berdampak ke opini. Nah setelah ditindaklanjuti digugat kalah. Ini di mana yang tidak pas menurut kami, makanya kami pertanyakan itu. Ketika BPK menyatakan itu temuan, ya seharusnya itu udah kuat itu. Itu yang mempertanyakan BPK. Apa sih, di mana sih yang tidak pasnya dengan temuan tadi. Ketua DPRD menambahkan, untuk itu pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah mengenai permasalahan yang sering muncul dan hal yang mendasari pemerintah daerah kalah dalam persidangan, sehingga kedepannya segala kekurangan dan kesalahan dapat diperbaiki. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir melantik dan mengambil sumpah janji jabatan kepala desa terpilih, serta peresmian pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, di mana ada sebanyak 9 kepala desa dan 1 orang BPD yang dilantik. Pelantikan kepala desa yang dilakukan merupakan hasil dari pemilihan kepala desa serentak gelombang 3 tahun 2020 yang dilaksanakan pada 3 kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Danau Sembulu, dan Seruyan Raya. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, adapun nama kepala desa yang dilantik yaitu Sahroni sebagai kepala desa Pematang Limau, Sugianur sebagai kepala desa Persil Raya, Ikhwan Arifin sebagai kepala desa Sungai Undang, Mirwan Hidayat sebagai kepala desa Benua Usang, Alfitriadi sebagai kepala desa Telaga Pulang, Ahmad Syukur sebagai kepala desa Sembuluh II, Syahrian sebagai kepala desa Ulak Batu, Yusni sebagai kepala desa Lanpasa, Wahyudianur sebagai kepala desa Terawan. Menurutnya, sebagai unsur pemerintah kepada desa merupakan mitra yang diharapkan mampu membangun komunikasi yang harmonis, koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat mewujudkan masyarakat sejahtera dan mampu meningkatkan perekonomian. Saya mudah-mudahan yang ada yang pelantikan ini hasil pilkada serentak 2020 dan 2021, dan supaya mereka bisa melayani masyarakat sebaiknya, cepat, tepat, prosedur dengan materi-materi terkait pelayanan untuk masyarakat terutama. Ya, harapan saya agar hati-hati dan bukan didi untuk sasaran. Kalau tidak ada yang tidak memahami, kalau memahami tanyakan kepada yang memahami pada STKI, dari DPRD atau dari camat nanti. Kedua peran nanti kan camat saja betul. Diharapkan kepada kepala desa agar dalam pengelolaan ADD dan DD dapat sesuai prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan, sehingga dalam tahap pelaksanaan dapat lebih efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak bertentangan dengan ketetapan hukum.
Tim Liputan Seruyan TV. Sebagai upaya melakukan pemulihan ekonomi yang menurun akibat pandemi COVID-19, Kepala Desa yang baru dilantik agar dapat memanfaatkan potensi di desanya dan menghidupkan ekonomi kerakyatan. Kepala Desa yang baru dilantik maupun yang masih bertugas agar dapat memanfaatkan sebaik mungkin potensi yang ada di desanya masing-masing, supaya masyarakat sekitar dapat lebih sejahtera dan ekonomi kerakyatan dapat dibangkitkan kembali. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam kondisi pandemi COVID-19 banyak perekonomian masyarakat yang menurun, sehingga berdampak pada derajat kehidupan dan membuat pendapatan menjadi berkurang. Tentunya semua unsur harus bekerja sama dan saling bersinergi, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, dampak pandemi COVID-19 terhadap sendi kehidupan sangat memberatkan, terutama terhadap perekonomian yang sangat terasa dan lebih memberatkan, sehingga dengan adanya sinergitas dari seluruh pihak diharapkan pandemi COVID-19 dapat ditangani. Pasti saya berharap para kepala desa yang baru saja dilantik maupun yang sudah ada masih menjabat itu bisa memanfaatkan potensi desa. Itu yang sering saya bilang dari beberapa tahun lalu, memanfaatkan potensi desa untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan di desanya masing-masing. Karena situasi seperti ini, ya kita harus bekerja bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan tentunya juga didukung oleh pemerintah desa. Karena apa? Seperti yang saya bilang, dampak COVID untuk medis sudah jelas, tapi dampak ekonomi itu sangat luar biasa dampaknya, sangat sistemik sekali. Selain itu, Ketua DPRD berpesan kepada seluruh kades yang baru dilantik jangan sampai menolak atau mengesampingkan laporan masyarakat. Sebagai pelayan, siapapun yang datang untuk bertamu harus selalu siap untuk melayani. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya memacu kinerja pemerintahan khususnya desa agar dapat lebih maksimal, legislator mendorong pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan kepada SOPD yang kinerjanya sangat baik. Penghargaan kepada setiap SOPD yang memiliki kinerja baik memang harus dilakukan, agar pemerintahan khususnya di desa berjalan dengan optimal dan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, dan tentunya bagi perangkat daerah yang kinerjanya masih belum maksimal agar diberikan teguran atau sanksi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, salah satu kinerja yang harus dioptimalkan yaitu penggalian sumber pendapatan asli daerah, di mana setiap perangkat daerah harus mampu menggali PAD, baik yang ada di desa maupun di kecamatan, sehingga kedepannya PAD yang ada di daerah ini dapat lebih maksimal dan memenuhi target. Menurutnya, memasuki pertengahan tahun berdasarkan laporan yang ada PAD masih di bawah 40% dan ada sebagian yang di atas 40%. Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian bersama agar PAD dapat tercapai sesuai dengan target dan kedepannya tentu akan memberikan pengaruh besar pada laporan keuangan daerah. Saya bilang, saya juga ini terkait dengan desa juga. Kalau memang bagus, ya kita beri reward gitu. Kalau memang kita nggak bagus, kita beri punishment lah itu. Itu sama juga ini. Saya juga baru mau bicara kemarin dengan kepala daerah terkait dengan PAD. Itu PAD. Jadi kalau SOPD ini kan sudah pertengahan tahun ini ya, dan pencapaian PAD kita masih dari laporan masih ada yang di bawah 40% dan sudah ada yang lebih 40%. Nah, saran saya ya kepada kepala daerah agar SOPD nanti yang pada akhirnya mencapai target ini buat gitu, biar semangat semuanya ini. Tapi kalau yang tidak mencapai target dan di bawah standar, beri punishment. Ketua DPRD menambahkan, kepada perangkat daerah yang kinerjanya sangat baik tentu harus mendapatkan penghargaan. Dan yang kinerjanya belum maksimal setidaknya ada teguran atau sanksi yang diberikan, namun hal tersebut kembali menjadi urusan dari pemerintah daerah.
Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan melakukan pelantikan terhadap 11 orang Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan dan desa. Pada kegiatan yang dilaksanakan tersebut diikuti oleh seluruh tim penggerak PKK tingkat desa dan kecamatan, di mana ada sebanyak 11 orang yang dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan dan desa. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan, Nyonya Fauziah Yulhaidir menyebutkan, adapun 11 nama yang dilantik diantaranya, Nyonya Sutarti Sujat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Seruyan Hilir, Nyonya Uswatun Hasanah Muhammad Hasan Basri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Nyonya Nurhayati Tahriansyah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Danau Sembulu, Nyonya Mentari Syahroni sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pematang Limau, Nyonya Aspah Sugianur sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Persil Raya, Nyonya Herliana Ikhwan Arifin sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sungai Undang. Nyonya Fauziah Yulhaidir menambahkan, dilanjutkan dengan Nyonya Ririn Yusni sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lanpasa, Nyonya Sumati Wahyudinor sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Terawan, Nyonya Kasmawati Alfitriadi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Telaga Pulang, Nyonya Wahyu Anissa Syahrian sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ulak Batu, dan Nyonya Erni Prianti Ahmad Syukur sebagai Ketua Tim Penggerak Desa Telaga Pulang. Diharapkan kepada pengurus tim penggerak kecamatan dan desa yang baru dilantik agar dapat bekerja sama dan menjadi tim yang solid untuk bersama membangun Kabupaten Seruyan sehingga dapat tercapai tujuan Seruyan hebat dan Kalimantan Tengah berkah. Tim Liputan Seruyan TV. Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Tunjarsa menghadiri kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan bahaya narkoba yang diselenggarakan oleh KNPI Kabupaten Seruyan. Para pemuda yang tergabung dalam organisasi KNPI merupakan masa depan yang akan menentukan kemajuan daerah. Dan pada HUT Keemasan Republik Indonesia yang ke-100, nantinya para pemuda KNPI tersebut yang akan mampu berbicara mengenai NKRI yang ada akan semakin maju atau mengalami kemunduran. Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Tunjarsyah mengatakan, bangsa Indonesia saat ini sudah menunggu karya dari para pemuda untuk dapat memajukan negeri ini, dan 24 tahun yang akan datang janji para pemuda yang tergabung dalam KNPI harus dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, terutama pada pemuda yang akan mendapatkan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, agar dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi NKRI. Menurutnya, Pancasila merupakan dasar negara yang sudah menjadi harga mati, dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang juga merupakan harga mati suatu negara dalam berorganisasi, sehingga dengan memahami 4 pilar kebangsaan mampu menambah kecintaan para pemuda kepada agama, bangsa, dan negara. Asisten 3 menambahkan, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan sosialisasi bahaya terhadap penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pemuda. Dikarenakan semakin hari kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan mempengaruhi setiap generasi muda yang akan berpengaruh terhadap kehancuran setiap individu, keluarga, bangsa, dan negara. Tentu dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait bahaya dan dampak dari narkoba. Tim Liputan Seruyan TV. Pukul 07.00 WIB sampai dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengambil peran sebagai narasumber dalam kegiatan 4 pilar kebangsaan. Diharapkan para pemuda yang tergabung dalam organisasi KNPI dapat memahami 4 pilar bangsa Indonesia. Para pemuda merupakan ujung tombak bangsa Indonesia dalam bermusyawarah dan berdemokrasi. Tentunya setiap pemuda harus memahami makna dari 4 pilar bangsa Indonesia agar kedepannya dapat berbicara mengenai kemajuan global dan teknologi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan,
Adapun 4 pilar kebangsaan tersebut diantaranya Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana 4 pilar kebangsaan tersebut harus dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan. Menurutnya, para pemudalah yang nantinya akan sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa ini. Namun saat ini masih banyak pemuda yang masih belum memahami bahkan mengetahui 4 pilar kebangsaan, sehingga mudah terpengaruh oleh hal negatif dan cenderung mengesampingkan 4 pilar kebangsaan tersebut. Diharapkan, para pemuda yang tergabung dalam organisasi KNPI dapat memahami 4 pilar kebangsaan dan mampu mensosialisasikan kepada pemuda lainnya dan masyarakat pada umumnya, dikarenakan 4 pilar kebangsaan ini merupakan harga mati bangsa Indonesia. Tim Liputan Seruyan TV. Terus, salam KNPI-nya gimana ya? Saya nggak tahu, ada nggak salamnya? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menilai transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa maupun dana desa sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan berhadapan dengan hukum. Penggunaan dan pengelolaan anggaran dana desa serta dana desa harus dilakukan lebih transparan, tentu dengan adanya kerjasama yang baik antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Penggunaan anggaran tersebut akan lebih efisien untuk memajukan desa masing-masing. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Rudi Hartono mengatakan, kepada seluruh kepala desa maupun BPD yang ada di daerah ini untuk bisa bersinergi dalam membangun desanya, dikarenakan dengan adanya kerjasama yang baik dari kedua belah pihak, akan sangat penting dalam menentukan kemajuan pembangunan pada suatu desa tersebut. Menurutnya, Kades beserta jajaran harus bisa menjalin kerjasama yang baik dengan BPD, di mana kedepannya tentu akan memberikan dampak positif kepada masyarakat di desa tersebut, khususnya untuk realisasi program pembangunan di wilayah masing-masing. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap segala aspek yang berkaitan dengan pembahasan program pembangunan. Tentunya program pembangunan harus terrealisasi sesuai dengan yang diharapkan, agar pembangunan lebih efisien, terarah, serta mampu mendongkrak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.